Sering nggak sih bunda-bunda mendengar tentang istilah dana darurat? Lalu apa itu dana darurat? Apa bedanya dana darurat dengan tabungan atau dana lainnya? Dan kenapa kita harus memiliki dana darurat? Serta manfaat apa saja yang kita peroleh dari memiliki dana darurat? Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel aku. Terima kasih ya yang udah klik video ini. Gimana kabar bunda-bunda semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di segala aktivitas setiap harinya. Tak lupa selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah kita terima. Di video kali ini aku mau sharing tentang dana darurat. Pertanyaan-pertanyaan di atas tadi mulai terjawab dengan seringnya aku membaca berbagai artikel tentang dana darurat. Lalu aku mencoba mulai memasukkan alokasi dana darurat di anggaranku setiap bulannya. Jadi, apa itu dana darurat? Dana darurat adalah dana yang disimpan untuk keadaan darurat. Keadaan darurat itu seperti ketika terjadi hal-hal yang tiba-tiba atau tidak terduga. Contohnya saat kita sakit, atau ada keluarga yang sakit, kerusakan rumah, kerusakan kendaraan, kehilangan pekerjaan dengan tiba-tiba, atau terkena bencana seperti terjadinya pandemi kali ini. Efek pandemi yang luar biasa di skala bidang mengajarkan kita betapa pentingnya memiliki dana darurat. Jadi banyak sekali ya bun, manfaat dari dana darurat. Di antaranya saat kita membutuhkan uang dalam jumlah besar di saat yang mendesak, kita tidak perlu mencari pinjaman atau menggadaikan apapun. Dengan memiliki dana darurat, maka tidak akan terganggu arus finansial lainnya. Dana darurat juga membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan terjamin, karena kita memiliki cadangan dana yang bisa kita gunakan di saat kondisi yang mendesak. Besarnya dana darurat bisa disesuaikan dengan anggaran keuangan masing-masing ya bun. Bisa 5%, 10%, atau 20% dari penghasilan tiap bulannya. Atau bisa juga dengan menabung pada setiap harinya. Jadi disesuaikan saja. Idealnya jumlah dana darurat berbeda-beda. Untuk single atau lajang, jumlah dana darurat sebesar 6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Untuk yang sudah menikah, sebesar 9 kali pengeluaran rutin bulanan. Dan untuk yang menikah dengan sudah memiliki anak, idealnya memiliki dana darurat sebesar 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Di sini aku mengalokasikan 10% dari penghasilan setiap bulannya. Jadi 10% dari gaji tiap bulannya yaitu sebesar 3 juta. Maka dana darurat setiap bulannya ada budget sebesar 300.000. Lalu dari budget 300.000 tadi, aku akan membaginya. Yang pertama, aku mengalokasikan untuk dana asuransi
sebesar 200.000 per bulannya. Sekarang aku akan mencoba menghitung berapa jumlah ideal dana darurat yang harus aku miliki. Karena masih berdua dengan suami, berarti ada 9 kali pengeluaran rutin bulanan jumlah dana darurat yang harus aku miliki. Jadi 9 kali sesuai dengan alokasi gaji setiap bulannya, yaitu sebesar 3 juta ya bun. Maka jumlah dana darurat yang harus aku miliki yaitu sebesar 27 juta. Wah, lumayan besar ya bun. Tapi kita nggak usah berfokus dulu pada jumlahnya, tapi lebih konsisten saja menyisihkan dana sesuai dengan kemampuan kita. Dari dana asuransi sebesar 200.000, aku membaginya lagi menjadi dana wajib dan dana cadangan. Untuk dana wajib, ini akan aku simpan sebesar 150.000. Dana wajib ini akan digunakan untuk perawatan saat kita sakit atau keluarga yang sakit. Bisa juga digunakan untuk renov rumah dengan catatan kerusakan karena bencana atau secara tiba-tiba ya bun. Bisa juga digunakan untuk biaya hidup setelah terkena PHK mendadak. Lalu untuk dana cadangan, tersisa budget sebesar 50.000. Dana ini bisa digunakan untuk membeli vitamin atau obat-obatan ringan seperti minyak kayu putih atau sejenisnya. Lalu untuk alokasi dana darurat yang kedua, aku menggunakannya untuk dana servis. Untuk dana servis ada budget sebesar 100.000 setiap bulannya. Dana servis ini nantinya bisa digunakan untuk biaya servis kendaraan, servis peralatan elektronik, dan juga untuk membayar pajak kendaraan. Jadi seperti ini ya bun, cara aku mengatur alokasi dana darurat. Untuk menyimpan dana darurat, bisa di mana saja, yang terpenting harus mudah dicairkan. Jadi saat kita membutuhkan dengan cepat, langsung bisa digunakan. Merencanakan dana darurat memang tak semudah teori ya bun. Harus dengan niat, harus konsisten, lalu bersungguh-sungguh untuk mengatur dana darurat dengan benar. Seperti kita harus memisahkan dana darurat dari tabungan lainnya,
supaya dana darurat tidak terpakai untuk kebutuhan lainnya. Kita juga harus menentukan target, jumlah, dan jangka waktu sesuai dengan kondisi keuangan. Menyimpan pada media yang minim risiko dan mudah untuk dicairkan saat akan digunakan. Jadi sama seperti menabung, harus sabar dan konsisten ya bun. Yang terpenting jangan menunda lagi, siapkan mulai dari saat ini, meski dari nominal yang terkecil. Terima kasih ya bun, udah ikutin video aku sampai akhir. Ini hanya sekedar sharing, semoga kita semua bisa menjadi bendahara keuangan keluarga yang lebih baik lagi. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.